Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Aku harap semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tips buat teman-teman yang punya baju putih atau kemeja putih gini ya, tapi udah lama dan udah belel, udah buluk, butek gitu ya, terus kepengen bikin jadi kayak baru lagi, karena lumayan kan kalau beli ini satu bijinya itu sekitar 40-50 ribu. Nah, aku pakai bahannya juga yang gampang dan murah banget pastinya ya, nggak nyampe 5.000, paling 2.000-an gitu. So, buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Oke, jadi kali ini aku mau bersihin baju sekolahnya Mas Dio, ini dari zaman kelas 1 ya teman-teman. Pertama-tama di sini aku bakalan mau ngerendam dulu bajunya. Ini aku pakai deterjen, deterjennya pakai yang ada di rumah aja. Kebetulan aku pakainya Soklin ya teman-teman. Ini pakai secukupnya aja. Terus habis itu aku bakalan pakai air panas. Fungsinya air panas di sini itu biar kotoran atau daki, pokoknya kotoran-kotoran yang udah bertahun-tahun nempel di baju itu gampang lunturnya gitu. Apalagi bagian yang leher itu, bagian kerah gitu ya, itu tuh udah kotor banget juga, karena kadang-kadang kalau misalnya pas suami aku yang lagi nyuci itu baju putih tuh langsung dimasukin ke mesin cuci gitu. Sedangkan kalau mesin cuci itu kan dia nggak bisa bersihin yang super dekil-dekil begitu kan. Nah, ini kalau deterjennya udah larut, langsung aja masukin baju putihnya tadi. Terus ini harus sampai kerendam semua ya. Ini aku pakai bantuannya Sutil, ditekan-tekan begini karena ini panas banget. Terus habis itu ini bakalan aku rendam, dibiarin aja, karena yang bagian kerah itu sama bagian lengan itu kotor banget. Ya kan kadang mesin cuci itu nggak bisa bersihin yang kotor-kotor kayak begitu gitu. Terus kadang kalau misalnya udah keburu dicuci pakai mesin cuci, udah dijemur, terus udah tinggal nyetrika, males lagi kan kalau harus nyuci ulang gitu, karena baju putih gini bagian kerah, apalagi anak laki-laki gitu ya, harus disikat. Tapi berhubung udah males, kadang ya udah kotoran yang masih nempel itu langsung aja gitu, kalau udah dicuci masih ada kotorannya karena keburu males, terus langsung disetrika, ya udah jadi kotoran itu tambah nempel banget gitu, udah melekat banget deh pokoknya sama si bajunya itu gitu, kayak tidak terpisahkan gitu. Jadi ya udah, ini makanya aku sekalian aku rendam pakai air panas, pokoknya ini sampai agak hangat gitu ya, udah bisa kepegang kayak begini. Lanjut sama aku mau aku pakein sabun mandi. Jadi kalau misalnya punya bekas sabun mandi gitu jangan dibuang teman-teman, karena ini gampang banget buat ngerontokin kotoran atau noda membandel, kayak misalnya di kerah gini ya, atau misalnya maaf nih yang biasa head gitu, kalau misalnya di celana dalamnya ada bekas darah gitu yang kena, itu pakai sabun pakai sabun mandi kayak begini gitu ya, itu bakalan cepet banget ngebersihinnya. Tinggal digosok-gosok, terus habis itu didiamkan sebentar kalau emang misalnya nodanya bandel banget gitu ya. Tapi kalau misalnya noda yang biasa aja tuh tinggal digosok-gosok kayak begini, terus habis itu disikat, itu udah langsung bakalan bisa bersih banget. Nah, berhubung ini tuh udah dari kelas 1, berarti sekitar 4 tahunan yang lalu kan, makanya ini aku pakai sabun mandinya di kayak beginiin, terus direndam, karena ini tuh udah, kalau disikat pakai sabun cuci biasa tuh tetap aja masih ada kotoran yang meninggal ngebekas gitu loh. Jadi ya udah, ini aku pokoknya bagian yang ada kotoran-kotorannya tuh aku gosok-gosokin pakai sabun mandi. Untuk sabun mandi setahu aku tuh kayaknya yang paling gampang banget itu Lifebuoy gitu, jadi dia bakalan langsung bersih gitu teman-teman. Emang biasanya pakainya Lifebuoy, cuma kalau pakai Lifebuoy itu emang kayak yang beneran cepet bersih gitu. Jadi kalau misalnya ada sisa-sisa bekas sabun mandi yang udah nggak bisa dipakai, susah gitu ya buat mandinya, dikumpulin aja jadi satu, terus nanti bisa dipakai untuk bersihin noda-noda yang membandel kayak gini.
Pokoknya ini bagian yang noda-noda membandel banget, kayak bagian kerah sama lengan, terus sama yang telapak tangan tuh aku gosok-gosokin kayak begini. Habis itu bakalan aku rendam lagi sampai ini rontok semua dan gampang banget disikatnya ya. Nah ini tuh dua baju ini sebetulnya beda merek ya teman-teman, karena yang satu itu aku beli waktu Mas Dio kelas 1, terus yang satu yang tanpa merek itu dikasih juga waktu dari kelas 1, cuma nggak dipakai karena waktu itu udah keburu beli dua baju gitu kan. Jadi aku simpen dan baru dipakai waktu kelas 3. Jadi yang satu yang nggak ada mereknya itu baru dipakai 2 tahunan. Jadi buat perbandingan aja ya, dan emang beda merek, beda kainnya juga pastinya. Udah, ini videonya aku percepat aja ya. Pokoknya bagian-bagian yang kotor nempel banget itu sambil dikucek-kucek, sambil dioles-oles sama sabun mandi gini ya. Terus habis itu lanjut aku rendam lagi sampai bener-bener dingin atau sampai kira-kira dia udah gampang disikat atau dibersihinnya gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman udah aku rendam, ini udah adem juga. Aku ngerendamnya itu kurang lebih 4 jaman. Ini udah mulai siang ya, jam 10-an gitu. Lanjut mau aku sikat. Nah ini aku bakalan nyikat yang bagian kerahnya dulu ya. Nah ini baju yang ada mereknya ini adalah baju yang sudah 4 tahun dipakai sama Mas Dio. Jadi dakinya itu bener-bener nempel banget gitu ya. Nah ini aku sikat aja begini dan langsung bersih. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah hasilnya. Oke, lanjut aku sikat-sikatin bagian yang emang kotorannya membandel banget ya, kayak di saku sama di lengan ini. Ini aku sikat-sikat aja pokoknya sampai bersih, sampai benar-benar kinclong lagi. Kalau bagian luar udah dipastikan bersih, nggak ada noda yang tersisa, lanjut dibalik ya. Bagian dalam itu juga kan yang nempel ke bagian kulit itu pasti dong kotorannya lebih banyak lagi di situ. Nah ini aku langsung sikat-sikat aja kayak begini. Jadi pokoknya dipastiin kotoran yang nempel itu nggak ada semua ya teman-teman, biar nanti langsung kita ke step selanjutnya, yaitu pembilasan dan dikasih sama bubuk ajaib yang aku sebut bubuk ajaib ya. Oke, ini aku percepat aja videonya. Pokoknya bajunya semuanya ini dipastikan bersih dari kotoran ya, udah tercuci, udah terbebas gitu dari kotoran-kotoran. Terus lanjut mau aku bilas. Nah untuk bilasnya ini aku lanjut bawa ke dalam ya, karena ngambil air keluarnya itu susah, jadi aku pindah ke kamar mandi. Terus untuk bilasnya ini aku bilas sampai 3 kali ya teman-teman, jadi sampai benar-benar bersih. Nah ini untuk baju memang warna dari awalnya udah beda ya teman-teman, karena memang bahannya beda juga. Untuk yang aku beli itu mereknya Lumayan, kalau di Probolinggo itu terkenal banget merek Lumayan gitu ya, jadi aku pakainya merek Lumayan. Yang satu itu emang gratis dari sekolah, jadi emang warna dari sananya juga udah beda. Nah ini aku bilas sampai 3 kali, pokoknya sampai benar-benar bersih airnya ya teman-teman. Nah kalau udah dirasa bersih, ini lanjut mau aku kasih bubuk blau. Jadi untuk mengembalikan warnanya biar cerah, biar kayak baru lagi, itu nggak bisa cuma kayak begini aja teman-teman. Jadi ini aku pakai blau. Nah aku milihnya itu yang merek Kijang ini. Jadi ini menurut aku udah blau yang paling bagus warnanya ya, karena dia tuh nggak biru tapi kayak biru keungu-unguan gitu. Nah kalau di baju putih itu jadi bagus banget gitu warnanya, jadi kayak beneran baru lagi. Nah karena ini baju putihnya itu udah butek gitu ya, udah lama, udah 4 tahunan, jadi aku mau pakainya itu 1/4 dari bungkus ini teman-teman. Jadi kira-kira satu bungkus ini aku bagi jadi 4 untuk aku pakai 2 baju. Jadi kalau misalnya baju teman-teman itu masih baru, itu ini bisa dipakai sampai 8 kali ya, satu bungkus itu bisa dipakai untuk 8 kali cuci. Nah habis ini aku tambahin pakai air sebanyak 2 gayung ya teman-teman. Jadi 1/4 bungkus tadi itu aku pakai air 2 gayung. Jadi sambil dikira-kira aja biar bajunya juga nggak terlalu biru, tapi sampai pas kayak baru gitu.
Nah, ini adalah warna asli cairannya tuh, jadi kayak keunguan gitu tuh. Lihat yang di tangan aku ya, itu warnanya kayak begitu. Dan ini bagus banget untuk baju putih kemeja gitu ya. Menurut aku itu udah yang paling bagus, merek yang Kijang itu. Nah, pastikan bubuknya udah larut di dalam air ya. Kalau udah, tinggal deh baju yang udah dicuci bersih tadi, tinggal dicelup-celup kayak begini. Jadi nggak direndam ya teman-teman, cuma dicelup-celup aja kayak begini supaya nggak belang belentong gitu, jadi rata gitu ya warnanya. Udah tinggal diperas, terus habis itu tinggal dijemur deh teman-teman. Sekedar info ya, jadi blau itu nggak semua tempat ada ya teman-teman, karena di Probolinggo juga nggak ada blau. Nah, ini aku belinya itu online di toko oren gitu, di Shopee. Karena dulu ini waktu aku SMA aku sering pakai blau ini supaya bajunya itu tetap kelihatan bagus dan baru gitu. Jadi buat teman-teman yang di tempatnya juga nggak ada blau, bisa beli di Shopee ya, itu harganya sekitar 2000-an aja. Berhubung aku biar nggak bolak-balik beli, jadi aku belinya itu langsung banyak 3 pak sekalian aku jual teman-teman gitu. Nah, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Ini adalah baju yang dapat dari sekolah itu. Warna putihnya memang jadi beda ya, tapi ini juga udah bagus. Untuk perbandingannya, jadi biar ketahuan gitu ya. Ini baju yang aku cuci pakai blau tadi, yang udah 4 tahun itu usianya. Aku akan bandingin sama baju yang barengan aku belinya gitu, dan belum aku blauin. Nah, jadi ini ya perbandingannya. Ini baju yang barengan belinya, tapi ini belum diblauin, dan yang satu itu yang barusan aku cuci dan sudah aku kasih blau. Jadi ketahuan banget kan warnanya butek, dan padahal ini baju yang jarang dipakai. Kelihatan kan ini tag mereknya masih bagus, dan ini udah jelek tapi warnanya jadi lebih bagus kan. Jadi buat teman-teman yang punya baju putih udah butek pengen ngembaliin jadi warna seperti baru, bisa dicoba pakai blau ya teman-teman. Oke, jadi itu dia videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.